Halo guys, selamat datang kembali di channel Jaya Inspirasi. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan bagikan video ini, serta tinggalkan komentar di bawah ini. Kita akan membahas mengenai pahlawan kemanusiaan dari Banser NU almarhum Riyanto di bulan Desember. Bagi orang Kristen, bulan Desember adalah bulan kebahagiaan sebelum memasuki tahun yang baru. Rasa kangen dan kerinduan untuk berkumpul dengan keluarga adalah merupakan sebuah ciri khas bagi orang Kristen di bulan Desember. Aksesoris Natal pun terlihat di mana-mana, lagu Natal terdengar begitu indah. Bagi penganut keyakinan Kristen dan Katolik, suasana seperti ini semakin memberi semangat untuk memperingati Natal karena lingkungan sekitar juga ikut memeriahkannya meskipun tidak semua. Di tempat-tempat tertentu masih ada penolakan dalam hal tertentu yang dikaitkan dengan perayaan Natal. Ada yang mempermasalahkan pengucapan Selamat Natal, menghadiri undangan Natal, hingga soal pemakaian atribut Natal yang entah kenapa selalu diributkan di setiap tahun. Dari awal bulan November yang lalu sudah terdengar larangan ucapan Natal. Mereka begitu benci terhadap Natal. Sedih, sakit hati, tak habis pikir. Ya, begitulah, silakan gambarkan perasaan Anda setiap kali di bulan Desember tiba. Namun faktanya memang masih ada sebagian orang atau kelompok di negeri ini yang masih kampungan dengan bersikap rese, susah bertoleransi, hingga terang-terangan mengajak orang lain untuk mengikuti cara berpikir mereka yang dianggap benar secara sepihak itu. Mereka seharusnya malu kepada sosok Riyanto, anggota Banser NU 25 tahun itu, yang kala itu diberi amanah untuk ikut menjaga gereja pada acara Natal, tepatnya 24 Desember tahun 2000. Riyanto bergabung dengan petugas kepolisian dan rekan-rekan Banser NU lainnya di gereja Ebenezer, Jalan Kartini nomor 4 di Mojokerto, Jawa Timur. Dalam perayaan Natal tersebut, tak lama setelah ibadah usai ditemukan ada bungkusan yang dicurigai berisi bom terletak di bawah telepon umum di depan gereja. Setelah dibuka ternyata berisi bom. Spontan Riyanto dengan heroik mengambil bungkusan bom itu lalu bermaksud melemparkan di gorong-gorong. Mengenang kisah heroik dari seorang pahlawan kemanusiaan almarhum Riyanto, mari kita saksikan videonya. Ini adalah Riyanto. Kisah heroiknya berawal di malam Natal 24 Desember tahun 2000 saat ia dan belasan personel Banser lainnya ditugaskan untuk membantu polisi menjaga keamanan di sebuah misa Natal di gereja Ebenezer, Mojokerto, Jawa Timur. Saat misa akan berlangsung, salah seorang umat memberi kabar bahwa di dalam gereja ada bungkusan hitam yang mencurigakan. Mendengar hal ini, Riyanto langsung membuka bungkusan yang ternyata isinya kabel terhubung dengan rangkaian yang memercikkan api. Riyanto lalu segera membawa lari bungkusan itu menjauh dari gereja. Namun naas, bom meledak di dalam pelukan Riyanto. Riyanto pun kini dikenang sebagai pejuang kemanusiaan yang tidak mengenal batasan golongan ataupun agama. Pahlawan, ya, pahlawan kemanusiaan atau patriot lah gitu yang kita sebut untuk kemanusiaan, karena dia keberaniannya dia untuk membawa itu dengan asumsi supaya tidak ada ledakan bom itu, sehingga dia masukkan ke bak kontrol di depan itu. Jadi kalau dari kita, dia itu seorang yang saya katakan menjadi pahlawan kemanusiaan. Riyanto juga jadi panutan bagi anggota Banser Kota Mojokerto. Sosoknya tak pernah dilupakan. Memiliki sosok tauladan yang luar biasa, yang itu lahir dari seorang Banser. Apa yang dilakukan Riyanto menjadi motivasi bagi kami untuk selalu menjaga dan menghidupkan tentang bagaimana kita membangun hubungan sesama manusia, bagaimana kita menghidupkan toleransi khususnya di kehidupan antar umat beragama, dan bagaimana kita membangun persaudaraan yang sejati. Riyanto merupakan anak pertama dari 7 orang bersaudara. Di mata keluarga, Riyanto merupakan sosok pendiam dan penurut. Sebagai anak tertua di masa hidupnya, Riyanto membantu orang tuanya untuk membiayai hidup dan biaya pendidikan 6 orang adiknya. Kedua orang tua Riyanto mengaku bangga
Anaknya bisa menjadi teladan bagi warga lain untuk menjaga kerukunan dan berperilaku toleransi terhadap sesama. Yang besar sendiri, yang sudah bekerja, ya sedikit banyak ya bantu orang tua untuk memberi makan adik-adiknya itu kan. Bapaknya seorang pengemudi becak ya seadanya, sebolehnya, cukup ya dibuat makan, beli beras ya beli beras, ndak cukup ya beli kasepe apa ya seadanya lah. Sebagai pengingat sekaligus wujud hormat kepadanya, pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur mengganti nama jalan di Kelurahan Prajurit Kulon menjadi Jalan Riyanto. Jalan ini merupakan jalan utama menuju rumah orang tua Riyanto. Meski peristiwa ini sudah 19 tahun lalu, sosok Riyanto bagi sebagian orang tak pernah dilupakan, terutama di tengah ragam tantangan yang dihadapi Indonesia terkait kerukunan. Komunitas yang menamakan dirinya Katolik Garis Lucu menggalang dana untuk keluarga Riyanto dan keempat temannya yang kala itu bertugas. Riyanto telah menunjukkan diri sebagai umat beragama yang kaya nilai kemanusiaan. Sosoknya akan terus dikenang sebagai pejuang kemanusiaan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa seharusnya demikianlah adanya sebagaimana kita bersaudara dalam persatuan dan kesatuan di dalam republik ini. Ada saling peduli, ada saling menjaga, ada saling giliran menunjukkan toleransi, dan bila perlu siap berkorban demi kebaikan, terlebih jika sudah menyangkut sesuatu yang membahayakan nyawa seseorang atau jiwa seseorang, di mana jika kita tidak melaksanakan sesuatu, maka akan ada nyawa yang mungkin melayang. Mari kita saling menghargai, saling memupuk rasa persaudaraan, dan cinta negara kesatuan Republik ini harus ditingkatkan. Salam merdeka, Tuhan Yesus memberkati. Diterima jadi anggota bangsa. Bukannya itu bahaya ya, Mas? Itu pekerjaan jemaah kita sebagai umat Islam dan dijelek gara-gara berita itu. Sebagai ormas Islam terbesar, menolak pandangan seperti itu. Jangan menjaga diri dan ini jihad. Kalau aku minta maaf, aku sudah selalu melakukan kamu, cuma mau berarti buat kamu, arti buat kamu.
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.